Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita, para penyelenggara pemerintahan, pusat, daerah, dan desa, wajib melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Supaya penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat itu meningkat dengan baik, kita perlu melakukan strategi, upaya supaya menjadi meningkat. Kalau kita perhatikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, maka pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik bisa kantor pusat, bisa kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Nah, kalau kita lihat kebijakan pelayanan publik itu ini sudah terus bergeser. Ini lahir dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian keluarlah Peraturan Permenpan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman penataan tata laksana bisnis proses. Berikutnya lagi adalah keluar Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administratif pemerintahan. Berikutnya lagi keluar Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Kemudian berikutnya lagi Permenpan Nomor 30 Tahun 2014 tentang inovasi pelayanan publik. Pada tahun 2014 kemudian keluar lagi Permenpan Nomor 52 tentang zona integritas. Kemudian pada tahun 2017 keluar Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat. Nah, berikutnya lagi keluar Permenpan Nomor 17 tahun 2017 tentang Monef kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Kalau kita perhatikan kondisi umum pelayanan publik di situ secara umum itu adalah masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, inovasi awareness dari para pegawai masih rendah. Yang ketiga, sementara sisi lain, tuntutan untuk melakukan akselerasi mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik dari masyarakat sangat tinggi. Ini seakan-akan menjadi kontradiktif nih. Selain itu, permasalahan lainnya yang biasa kita dapatkan, yang kita temui adalah masih adanya diskriminasi pelayanan. Kemudian yang kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu serta prosedur pelayanan. Yang ketiga, masih terbatasnya sarana pelayanan integrasi pelayanan. Kemudian yang keempat, paradigma pelayanan yang belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Yang keenam, masih rendahnya kompetensi pelayanan. Yang ketujuh, tidak dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat. Nah, oleh Menpan ini dibuat lalu reformasi birokrasi yang meliputi 3 sasaran dan 8 area perubahan. Jadi sasaran reformasi birokrasi adalah yang pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nah, dari situ diharapkan ada 8 area perubahan, yaitu terjadi perubahan mental perilaku aparatur, yang kedua terjadi akuntabilitas, yang ketiga perbaikan kelembagaan, yang keempat perbaikan tata laksana, yang kelima perbaikan SDM dari ASN, yang keenam peraturannya diperbaiki, pelayanan, dan terakhir pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik. Diharapkan motivasi yang dulu pada saat bekerja, itu dulu kan kita pada zaman-zaman dulu yang dinilai adalah kerja. Jadi bekerjakan sesuatu, bekerja. Sekarang tidak bekerja lagi, tapi kinerja yang dinilai. Jadi kinerja itu adalah menghasilkan sesuatu, performance-nya bagaimana. Ini akan terjadi perubahan nilai dari kerja menjadi kinerja.
kinerja adalah hasil dari kerja. Nah, kemudian berikutnya lagi, apakah itu akan berdampak kepada kepuasan masyarakat? Ya, dengan adanya perbaikan tadi, maka diharapkan kepuasan masyarakat meningkat. Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada peraturan penyelenggara pelayanan dapat lebih meningkat. Diharapkan begitu. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan, bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat meningkatkan kepuasan daripada masyarakat? Yang pertama, lakukan identifikasi pendataan, harapan dan kebutuhan masyarakat. Harapan masyarakat itu ekspektasinya kepada kita apa sih? Nah, kemudian kita berusaha memenuhi harapan dan kebutuhan terhadap kualitas pelayanan. Yang ketiga, kita memahami teknik pengukuran umpan balik tentang kepuasan. Yang terakhir, kita pelajari, kuasai tentang prinsip-prinsip pelayanan prima. Di sini nanti diharapkan maka dengan adanya tadi, maka performanya kita meningkat dari kepuasan pelanggan kepada pelayanan prima. Pelayanan prima itu adalah excellent service. Itu adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Nanti konsep dasar daripada service excellent, pelayanan prima, yang kita perbaiki adalah sikap kita, attitude kita. Orang senang kalau kita ramah. Nah, tapi kalau memang pribadi kita nggak ramah, susah juga. Nah, dalam rangka pelayanan publik, yang penting yang pertama adalah attitude, sikap. Apakah kita ramah, santun, kira-kira sini. Baru yang kedua, kita awareness-nya, perhatiannya, attention-nya. Pak, ada yang bisa saya tolong Bapak, kira-kira gitu. Kalimatnya itu sebetulnya kayak standar. Lalu apa yang boleh? Tapi kalau keluar dari sifat orang tadi yang memang baik, ini akan berubah. Baru setelah itu yang perlu adalah tindakan apa yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pelayanan prima tersebut. Nah, kita bahas sekarang masalah attitude, sikap. Sikap itu attitude. Itu masyarakat itu akan menilai kepada pelayanan publik, pelayanan masyarakat pada kesan pertama yang diberikan. Jadi yang ada sapa, senyum sapa itu penting sekali bagi pelayan pada kantor-kantor yang melakukan pelayanan. Dia harus tersenyum. Masyarakat akan menilai pada kesempatan pertama. Jadi pandangan pertama, kalau ada pepatah itu, pandangan pertama begitu menggoda. Pandangan pertama menentukan pada pandangan-pandangan yang berikut. Yang kedua yang perlu adalah attention, perhatian. Perhatian itu kalau ini yang maka kita harus berubah sikap, lalu perhatian, attention. Kita ucapkan salam pembuka, selamat pagi, apa yang bisa saya laksanakan gitu. Apa perlu apa nih? Nah, yang kedua jadi pertama kita perlu adalah mengucapkan salam pembuka. Yang kedua kita menanyakan apa sih keperluan masyarakat. Yang ketiga kita mendengarkan dan memahami keinginan daripada masyarakat. Yang keempat baru kita melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan ramah. Baru yang kelima kita tempatkan kepentingan masyarakat sebagai kepentingan utama. Nah, setelah kita tahu, baru kita masuk kepada tindakan yang berikut, action. Action yang perlu kita laksanakan adalah segera merespon keperluan masyarakat. Yang kedua, cepat menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Baru yang ketiga, kita mengucapkan terima kasih. Nah, berikutnya lagi nanti, bagaimana strategi dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Strateginya yang perlu kita tahu adalah yang pertama kita menetapkan tujuan dulu. Tujuan ini bagaimana meningkatkan kualitas dan pelayanan publik pada masing-masing instansi tadi. Lalu secara berkala kita sesuaikan kebutuhan harapan masyarakat sehingga kita mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Setelah kita tetapkan tujuan, baru kita tetapkan target. Target itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bagaimana lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan unit pelayanan yang memperoleh standar pelayanan internasional pada instansi standar nasional kepada pemerintahan. Kemudian kita berusaha meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Nah, kita lihat indikator. Indikator yang kita akan dapat adalah bagaimana standar pelayanan. Yang kedua, bagaimana budaya pelayanan prima. Yang ketiga adalah tingkat kepuasan terhadap pelayanan. Nah, pemirsa, sebagai kesimpulan, sikap baik dan senyum tulus dari para pelayanan itu adalah kontribusi yang hebat untuk membuat pelayanan itu menjadi menyenangkan.
Kita perlu merubah, memperbaiki. Senyum yang tulus itu beda dengan yang tidak tulus. Pemirsa, demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama, menambah ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.